myself. My name is Risma Rahmayanti. I am first semester student at STK IPC Mansur, Pandeglang, Banten. In this video, I would like to explain about present continuous tense. What is present continuous tense? This video is made to fulfill one of English course assignment, which is taught by Miss Nelia. Well, before going any further, please kindly like and share the video. Thanks in advance. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang present continuous tense. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai present continuous tense, maka lebih baik kita mengetahui apa sih tense itu. Jadi, tense adalah perubahan bentuk kata kerja yang berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Nah, tense juga dibagi menjadi 4 macam. Ada present, past, future, and past future. Berikut ini juga terdapat tense yang sering digunakan. Yang pertama ada simple present tense, yang kedua ada present continuous tense, yang ketiga ada present perfect tense, yang keempat ada simple past tense, yang kelima ada past continuous tense, yang keenam ada simple future tense, yang ketujuh ada simple past future tense. Di sini kita akan membahas tentang present continuous tense. Jika kalian perhatikan kalimat ini, I studied English yesterday, I study English every day, I will study English tomorrow, I studying English right now. Nah, jika kita perhatikan pada keempat kalimat tersebut, kita bisa lihat bahwa kalimat-kalimat ini memiliki bentuk kata kerja yang berbeda. Jadi, bisa dipastikan bahwa keempat kalimat tersebut memiliki tense yang berbeda. Nah, di video ini kita akan membahas tense yang berada di kalimat keempat, yaitu present continuous tense. Apa sih pengertian present continuous tense? Continuous tense is a form of tense that is used to express an action that is taking place at a certain time at the present time. Jadi, present continuous tense yaitu sebuah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aksi yang sedang berlangsung dalam waktu tertentu pada waktu sekarang. Nah, bentuk tense ini juga memberitahukan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum dan berjalan selama sekarang dan berlanjut setelahnya. Di sini ada ciri-ciri present continuous tense. Sama seperti contoh past continuous tense, dalam present continuous tense juga menggunakan kata kerja verb ing. Di sini, kata continuous menyatakan kata yang sedang berlangsung. Cirinya pasti menggunakan verb ing atau kata kerja yang ditambahkan ing di belakangnya, atau kita bisa sebut dengan nama verb ing. Maka di dalam present continuous tense ini kita perlu mengubah kata kerja dasar menjadi verb plus ing. Contoh dari verb ing yaitu studying, yaitu kata dasarnya study. Going, yaitu kata dasarnya go. Cooking, yaitu kata dasarnya cook. And working, yaitu kata dasarnya work. Nah, jadi penambahan imbuhan ing di belakangnya itu maknanya dalam kalimat present continuous tense itu adalah sedang melakukan kegiatan tersebut. Ciri berikutnya yaitu bisa dipakai untuk menyatakan kegiatan saat ini atau di masa depan. Keterangan waktu pada tense ini sangat jelas. Example ada today, now, dan lain-lain. Di sini ada rumus present continuous tense. Ada dalam bentuk positif, negatif, dan integratif. Untuk rumus positif itu sendiri yaitu subject plus to be
is atau I am atau are plus verb ing. Contohnya yaitu my sister is reading a novel in my room. Artinya adikku sedang membaca novel di kamarku. Selanjutnya ada bentuk rumus negatif, yaitu subject plus to be is, I am atau are plus not plus verb ing. Andri is not going to the cinema this day, yang artinya Andri tidak pergi ke bioskop hari ini. Yang ketiga ada rumus integratif, yaitu to be is, I am atau are plus subject plus verb ing. Contohnya yaitu is Andri playing football with his friends. Apakah Andi sedang bermain sepak bola dengan teman-temannya? Untuk subjek itu sendiri meliputi I, you, we, they, she, he, it. Untuk I am digunakan untuk subjek I. Untuk are digunakan untuk subjek you, we, they. Untuk is digunakan untuk subjek she, he, it. Di sini ada rumus present continuous tense bentuk positif. Nah, rumus positif itu cirinya adalah adanya to be dan verb ing, menyatakan hal yang terjadi sekarang atau saat ini. To be yang dimaksud adalah is, I am, are. Penggunaan to be itu sendiri disesuaikan dengan subjek. Di awal sudah dijelaskan subjek apa saja yang menggunakan is, menggunakan I am, dan apa saja yang menggunakan are. Rumusnya yaitu subject plus to be is, I am atau are plus verb ing. Example yang pertama ada I am reading a book at the moment, yang artinya saya sedang membaca buku saat ini. I itu sebagai subjek, I am itu sebagai to be, read itu sebagai verb, ditambah ing jadi reading. Yang kedua ada she is washing her hair now, yang artinya dia cewek sedang mencuci rambutnya. She itu sebagai subjek, to be-nya yaitu is, wash-nya itu sebagai verb, ditambah ing jadi washing. Yang ketiga ada we are baking some bread, yang artinya kami sedang memanggang roti. We-nya itu sebagai subjek, plus to be-nya itu are, bake-nya itu verb, tambah ing jadi baking. Yang keempat ada he is working now. He-nya itu sebagai subjek, to be-nya yaitu is, work-nya itu verb, tambah ing jadi working. Sini ada rumus present continuous tense bentuk negatif. Sesuai namanya, jenis ini bersifat penolakan. Ciri-ciri negatif itu kata not yang berarti tidak atau bukan adalah ciri utama negatif apapun tense-nya. Jadi, kalimat negatifnya dengan menambahkan not setelah to be di depan atau di belakang subjek. Rumusnya yaitu subject plus to be is, I am atau are plus not plus verb ing. Contohnya yaitu yang pertama ada she is not wearing a seat belt, yang artinya dia cewek sedang tidak mengenakan sabuk pengaman. She-nya itu sebagai subjek, is-nya itu sebagai to be plus not, wear-nya itu sebagai verb, tambah ing jadi wearing. Yang kedua ada they are not listening to you, yang artinya mereka tidak sedang menyimak kamu. They-nya itu sebagai subjek, are-nya itu sebagai to be, plus not, listen itu sebagai verb, tambah ing jadi listening.
Yang ketiga, ada you are not studying English, yang artinya kau tidak sedang belajar bahasa Inggris. You-nya itu sebagai subjek, R-nya itu sebagai to be, plus not, verb-nya itu yaitu study, ditambahin jadi studying. Yang keempat, ada Dina is not going to beach. Dina tidak sedang pergi ke pantai. Dinanya itu sebagai subjek, to be-nya yaitu is plus not, verb-nya itu go, tambahin jadi going. Setelah tahu tentang positif dan negatif, di sini juga ada rumus present continuous tense bentuk tanya atau rumus integratif. Nah, rumus integratif adalah susunan kata-kata dalam bahasa Inggris menjadi pertanyaan. Tentu saja, integratif ini diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, kalimat tanya ini dibentuk dengan memindahkan to be ke depan subjek. Rumusnya yaitu to be is, I am, atau are, plus subject plus verb ing. Contohnya, yang pertama ada are you eating my chocolate? Apakah kamu sedang makan coklat saya? Are-nya itu sebagai to be, you-nya itu sebagai subjek, eat-nya itu sebagai verb ditambah ing jadi eating. Yang kedua ada is he watering the flower? Yang artinya apakah laki-laki itu sedang menyirami bunga? Is-nya itu sebagai to be, he-nya itu sebagai subjek, water-nya itu sebagai verb, tambah ing jadi watering. Yang ketiga ada are they watching soccer at the moment? Apakah mereka sedang menonton pertandingan sepak bola saat ini? Are-nya itu sebagai to be, subjeknya itu they, verb-nya itu watch, tambah ing jadi watching. Yang keempat ada are we talking about sport or health? Yang artinya, apakah kita sedang membicarakan tentang olahraga atau kesehatan? Are-nya itu sebagai to be, we-nya itu subjek, talk-nya itu sebagai yaitu verb, tambah ing jadi talking. Selanjutnya ada keterangan waktu atau time signal present continuous tense. Keterangan waktu time signal yang sering dipergunakan dalam bentuk present continuous tense yaitu yang pertama ada now yang artinya sekarang, ada yang kedua ada right now yang artinya saat ini, yang ketiga ada at present yang artinya sekarang ini atau pada saat ini, yang keempat ada today yang artinya hari ini, yang kelima ada this morning yang artinya pagi ini. Dalam sebuah kalimat, penggunaan present continuous tense dapat berfungsi dan digunakan untuk yang pertama, ada menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Contoh kalimat itu she is watching the television now, yang artinya dia perempuan sedang menonton televisi sekarang. Yang kedua, ada menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang bersifat sementara. Contoh kalimatnya yaitu mother is cooking now, but she will wash the dishes soon. Ibu sedang memasak sekarang, tetapi akan segera mencuci peralatan dapur. Yang ketiga, ada menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang akan segera dilakukan di masa yang akan datang atau future time. Dan kata keterangan tonight, tomorrow harus disebutkan. Contoh kalimatnya, Ayu is leaving for Berlin tonight. Yang artinya, Ayu akan berangkat ke Berlin malam ini. Yang keempat, ada menyatakan suatu peristiwa
pekerjaan atau perbuatan yang sedang berlangsung dalam suatu periode tertentu di masa sekarang meskipun tidak dilakukan pada saat berbicara. Contoh kalimatnya, I am studying English later at the Gajah Mada University now. Aku sedang belajar sastra Inggris di Universitas Gajah Mada sekarang. Yang kelima, menyatakan suatu peristiwa, perbuatan, atau kejadian yang dipakai sebagai immediate future untuk memberikan perhatian. Contoh kalimat, the children are going to play games. Yang artinya, anak-anak akan segera bermain layang-layang. Contoh lain yaitu, he is going to drive a car. Dia perempuan akan segera mengendarai sebuah mobil. Yang keenam, ada menyatakan situasi-situasi yang berubah. Contoh kalimat, the price of oil is increasing very fast. Yang artinya, harga minyak melambung dengan cepat. Contoh lain yaitu, my father health is getting better. Kesehatan ayah lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Present continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk tindakan-tindakan yang terjadi sekarang atau sedang terjadi. Untuk kalimat positif, bentuk rumus present continuous tense adalah subject plus to be plus verb ing. Dengan ciri-ciri khusus, predikat kalimat verb ing dan kalimat tanya dengan memindahkan to be dan keterangan waktu yang sering digunakan adalah now, at present, today, atau right now. That's all for this session. I hope you find it useful.